laki-laki pada akhirnya bisa. Udah paham dong jawabannya. Karena kuantitasnya jadi lebih banyak gitu kan. Kapan momen paling berharga selama pernikahan Mandi Cagur? Kurang aja. Ini buat film apa sinetron, Mas? Casting. Siapa orang yang paling berjasa di hidup Wendy Cagur? Para pahlawan Indonesia. Bener dong, kalau mereka nggak berjuang buat Indonesia, Indonesia nggak merdeka. Dan ketika Indonesia nggak merdeka, mungkin kehidupan gue nggak seperti sekarang. Nah, selain itu mungkin yang pasti sudah jelas adalah kedua orang tua gue. Kedua orang tua yang luar biasa karena dua-duanya adalah percampuran dua kultur. Bapak Slamet adalah satu-satunya orang Indonesia yang menginjakan kakinya di bulan bersama Neil Armstrong. Jadi dua orang tua gue, Mona Lisa dan Slamet ini sangat berjasa di dalam hidup gue. Resmi sekali jawaban saya ya. Oke, siapa wanita paling cantik setelah istri? Ini pertanyaan simple tapi jawabannya berat. Karena istri gue tuh paling gak bisa kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Karena kartu ATM dia yang pegang kan. Hidup gue ada di tangan dia sebenarnya. Jadi kalau ditanya siapa wanita yang paling cantik setelah istri gue, ya sudah pasti anak gue, Audi Oriza Sativa. Dan mungkin insya Allah kalau misalkan anak gue yang ketiga ini cewek juga, insya Allah juga secantik gue. Maksudnya? Ya gitulah pokoknya. Ini mempertaruhkan rumah tangga soalnya. Siapa artis wanita idaman Wendy Cagur? Dari dulu gue selalu kepincut sama Dian sih. Dian Pramana Putra. Enggak lah, Dian Sastro lah. Dian Sastro Widoyo tuh menurut gue anggun, cantik, terus juga smart. Itu ada di Dian Sastro gitu. Kebetulan memang waktu itu sebenarnya gue juga ditawarin untuk Hadapan Dengan Cinta. Jadi Mamet. Gue nggak mau, gue bilang gue nggak mau. Kapan Wendy Cagur merasa ingin bertukar peran dengan anak? Gue ngerasa gue pengen banget bertukar peran sama anak gue itu ketika anak gue masih usia di bawah 1 tahun. Kenapa? Udah paham dong jawabannya. Karena kuantitasnya jadi lebih banyak gitu kan. Beda. Tidak punya uang hingga hidup irit. Oke, ini true story sebenarnya. Setelah resepsi gue sadar bahwa ternyata yang namanya kita mengundang orang resepsi itu jangan terlalu berharap sama uang amplop. Karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya dari harapan. Jadi kalau boleh jujur pada saat gue menikah gue berhutang setengah dari uang catering yang harus gue lunasi. Waktu itu uang cateringnya 80 juta, gue punya utang 40 juta yang gue belum lunasi setelah gue menyelesaikan resepsi. Gue berpikir ya berharapnya bahwa dari uang amplop akan nutupin itu. Tapi ternyata tidak. Bahkan ada amplop yang kosong, ada amplop yang isinya cuma 2.000 dan lecek banget. Dan gue nggak tahu itu siapa. Dan di situ akhirnya momentum gue mulai untuk hidup irit karena pernah berada di titik saldo ATM gue hanya tersisa Rp60.000. Akhirnya gue coba berpikir bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Ya seperti layaknya orang Indonesia, ketika tidak punya uang yang bisa dilakukan adalah menagih hutang kepada orang yang pernah hutang sama gue. Tapi ternyata Indonesia memang seperti itu. Ketika minjem gampang, ketika kita minta dibalikin sepertinya kita yang punya utang sama dia. Dan gue pernah ngerasain sampai yang nangis. Karena terpaksa harus nagih uang ke teman gue yang punya utang sama gue. Gue sampai bilang, mohon-mohon gue bilang, ini buat gue hidup. Gue bilang, kapan momen paling berharga selama pernikahan Wendy Cagur?
Kurang aja, masa nggak ada. Jadi waktu itu ada momentum gue jalan sama keluarga gue. Istri gue kebetulan nggak bisa ikutan. Di perjalanan gue masih yang awal-awal tuh masih main gitar, nyanyi sama keluarga gue, bla 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 segala macam. Begitu udah capek, duduk. Nah, posisi duduk gue ada 2 kursi. Nah, ya 2 kursi ini sebelah gue nggak tahu ya Rita Sugiarto kan? Karena kan makasih bang. Makasih bang. Emang ini sosok jazz lo. Lu kagak ngerti dangdut lo 2 kursi Rita Sugiarto. Satunya gue, satunya kosong. Nah, momen itu adalah tiba-tiba gue ngerasa separuh dari diri gue kayak kosong gitu. Nah, dari situ kayak gue sih ngerasa bahwa gue memang kemana-mana harus sama istri gue. Apa kado terindah? Banyak sih. Cuma yang paling bikin gue berkesan adalah ketika anak-anak gue sudah bisa merangkai kata dan menuliskan itu di secari kertas dengan gambar. Dan mereka berikan itu pada saat gue ulang tahun, pada saat gue sakit, pada saat gue sama istri gue anniversary. Karena mungkin anak-anak gue ngelihat gue dan bundanya suka ngasih kejutan, akhirnya mereka juga melakukan hal yang sama. Dan gue seneng ketika mereka juga bisa mengekspresikan itu ke gue. Mereka nggak ada takut, mereka nggak ada malu, mereka nggak ada gengsi untuk bilang sayang ke gue dan ngasih semangat ke gue. Jadi kalau dibilang kado terindah, sama sekali gue nggak minta materi sama mereka gitu, karena gue tahu betul ketika mereka ngasih bentukannya dalam bentukan barang mahal atau bahkan kado-kado yang harganya fantastis, ya tetap kan keluarnya dari ATM gue juga ya. Jadi yang rugi-rugi, ya jatuhnya kan sebenarnya kayak gue beli kado buat diri gue sendiri, cuma mediatornya adalah anak-anak gue gitu. Jadi ya gue lebih seneng gue dikasih bentukan perhatian seperti itu. Yoi, bener. Harus pak. Apa bakat istimewa anak yang bikin kagum Wendy Cagur? Yang cewek, Audi suka gambar, mungkin nurunin dari orang lain ya, bukan dari gue. Enggak. Ada Audi seneng gambar, dia seneng ngedance juga, dan itu bikin gua kagum sih. Kalau yang cowok sih, yang bikin gua kagum adalah dia lebih lucu daripada gue, tapi dia nggak mau kalau gua minta atau gua suruh untuk jadi pelawak. Karena menurut dia, maaf ini menurut anak gua ya, pelawak itu nggak ada yang ganteng. Apa kata yang dibuat di graffiti pertama Wendy Cagur? Seingat gua yang pertama kali gua buat adalah tulisan Iskartel. Iskartel adalah komunitas graffiti yang ada di Jakarta Timur, yang kebetulan gue waktu itu pertama kali dijorokin sama teman-teman graffiti untuk nyoba belajar bagaimana menggunakan kaleng semprot di media tembok. Apa bumi itu bulat menurut Wendy Cagur? Menurut gue ya sesimpel adalah bumi menurut gue ya bulat lah, udah gitu aja. Apa melawak menjadi passion Wendy Cagur? Sebenarnya melawak itu bukan passion gue ya. Melawak itu adalah jalan ninja gue gitu. Karena gue ngerasa dari kecil orangnya suka perform, orangnya suka ngelakuin hal-hal yang pengennya bisa mancing ketawa orang. Dan believe it or not, pada saat gue waktu itu di ospek, pada saat gue ditanya sama senior gue, lo mau jadi apa? Padahal gue waktu itu masuk jurusan teknik elektro. Gue cuma jawab pada saat itu, gue pengen bikin senyum orang-orang yang ada di sekitar gue. Dan terjadilah 2 tahun setelah itu gue masuk Cagur, dan ternyata itu jawaban dari kata-kata gue. Dan sampai sekarang alhamdulillah gue masih bergelut di dunia hiburan. Gue memang terakhir untuk itu. Apa Wendy Cagur minta dilahirkan sebagai laki-laki? Maksudnya nggak ada dong anak yang bisa ngomong sama orang tuanya minta dilahirkan untuk jadi laki-laki atau jadi perempuan. Bukan mengecilkan wanita, tapi laki-laki itu lebih seru lah. Gue sebagai laki-laki ngerasa beruntung, kenapa? Karena laki-laki itu 1:10 sama wanita gitu kan. Laki-laki pada akhirnya bisa memilih, gue nggak ada kamus poligami buat hidup gue. Istri hanya 1 seumur hidup, tidak ada yang lain. Gue kenapa ngomong gini, karena gue yakin istri gue pasti nonton. Enggak, gue masih kolot lah untuk beberapa hal, gue masih sangat ketimuran gitu. Jadi buat gue sama sekali nggak merasa tertarik
Walaupun diperbolehkan pun gue ngerasa gue nggak tertarik untuk melakukan hal itu karena gue yakin gue tidak bisa adil. Kenapa Wendy Cagur memilih botak daripada gimbal? Ini pertanyaan yang menyakitkan. Sebenarnya kalau disuruh milih, gue lebih milih gimbal. Tapi kenapa gue harus botak? Ya karena efek gimbal. Gue gimbal 9 tahun, rambut gue tipis. Gara-gara gue gimbal, akhirnya rambut gue ketarik. Kenapa sekarang gue lebih memilih botak? Karena kalau jujur dari hati gue paling dalam, gue pengen gondrong. Tapi menuju gondrong, itu ada sekitar mungkin 1 tahun gue harus menahan malu. Karena kalau bisa dijelaskan kontur kepala gue, kalau ini udah mulai gondrong, nah ini gondrong, ini tandus, nah di sini ada nih. Jadi kalau gue memutuskan gue untuk gondrong, gue harus mengalami fase seperti Bang Ajis Gagap, dan itu yang membuat gue akhirnya memilih botak adalah jalan ninja gue sekarang. Karena botak gue nggak ribet ngurusin rambut, nggak harus ke salon dan segala macam. Paling efeknya adalah mudah masuk angin. Iya itu, iya dong, bener dong. Gimana caranya Wendy Cagur keramas? Dulu waktu gimbal ribet karena gue butuh 2 jam untuk bisa mengeringkan rambut gue ketika keramas. Keramasnya udah kayak mama. Gue harus ngebasahin rambut gue, masukin semua sampo ke kulit ke kepala gue, terus setelah itu gue keringin pakai handuk dulu. Gue puter-puter selama 1 jam, 1,5 jam. Abis itu gue pakein hair dryer, gue keringin, bener-bener gue peres. Itu pada saat gue gimbal. Nah kalau sekarang gue keramas lebih mudah. Ya biasanya gue keramas di wastafel. Gue copot dulu pala gue kucek-kucek, abis itu gue pasang lagi, selesai. Kalau sekarang keramas sangat-sangat mudah. Gue tidak terlalu menghabiskan banyak sampo, ini beneran. Kalau biasanya gue sampoan mungkin orang normal kan sampo bisa banyak gitu kan. Gue cuma dikit, bener-bener dikit, itu udah berbusa, udah selesai gitu. Gimana cara Wendy Cagur nge-rap sambil ngejar penjahat? Hey, bagaimana ceritanya itu nge-rap sambil ngejar penjahat? Kalau ngejar penjahat sih gampang aja. Karena lu bisa lihat gua bagaimana mengatasi penjahat-penjahat itu di Lapor Pak tentunya. Acara yang luar biasa sekali di Trans 7. Ada gua di situ. Ya, tonton.